my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Bang Cuing di acara Inspiring Talk. Pada malam hari ini saya kedatangan perempuan hebat. Nah, ini perempuan hebat pertama yang kita undang di acara Inspiring Talk Yayasan Insan Cita Selaparang. Selamat malam Mbak Tuti. Selamat malam Bang. Nama lengkap Tuti Herawati. Betul, Tuti Ya. Herawati nama lengkap. Gelar? Gelar, Sarjana perlu nggak hukum. ini sebut gelar nih? Ini santai kan, Bang? Oh, ya, santai. Ya, perkenalkan nama saya Tuti Herawati SHIMH. Kebetulan alhamdulillah baru 2020 kemarin lulus S2 Oh iya, hukum. alhamdulillah ya. Selamat. Kita Iya. nggak diundang tasakuran kemarin waktu Indonesia. S2-nya di mana? Di Unram kebetulan. Di Unram, S2-nya 3 universitas, tapi alhamdulillah lulusnya di Unram. Kalau S1 di Di Malang, Di di Malang, UIN ya? Malang. Iya, 2008 lulus di 2008. UIN Malang. Sebelum kita bincang-bincang terkait karirnya Mbak Tuti saat ini, kita mungkin diceritakan dulu nih Iya. bagaimana latar belakangnya Mbak Tuti ini, profilnya mulai masa kecil, sekolah di mana, kemudian Oke. ya bolehlah kita diceritakan juga aktivitas orang tuanya sampai kemudian sekarang bisa eksis menjadi komisioner Iya. KPUD Kabupaten Lombok Timur. Dan Oke. satu-satunya kayaknya yang komisioner yang cantik yang di KPUD Lombok Timur sekarang ya. Alhamdulillah. Ya. Ngambil peran 30% kota perempuan itu, alhamdulillah dapat gitu. Oke, kebetulan saya lahir dan bisa dibilang besarnya nggak terlalu lama Di Lombok, saya ya? lahir di Mamben. Di Mamben. Tepatnya di Desa Tembang Putih. Mungkin jarang yang tahu ya Desa Tembang Putih karena ya nggak terlalu terkenal-kenal banget gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah masuk internet gitu. Saya kira Mamben itu Melbourne. Kebanyakan orang bilangnya Melbourne Iya, gitu, iya, Melbourne iya. City gitu. Kalau Melbourne anak-anak City, muda ya. zaman sekarang nggak pernah bilang Mamben gitu, tapi dia bilang Melbourne City Melbourne gitu kan. City. Itu bahasa kerennya lah gitu kan. Ya saya terus pendidikan pertama dasar saya ngambilnya di MI NW Tembang Putih. Oh, Madrasah NW ya? Iya, Ya, madrasah berarti. satu-satunya NW di Tembang Putih. Setelah tamat dari MI, saya melanjutkan ke MTS Mualimat. Jadi, Berarti orang tua ini tokoh NW. di alhamdulillah tokoh NW. Tembang Putih, ya. Tokoh NW banget, NWDI. Tokoh Ya, banget NW dengan NWDI ini kan Iya, sama saja. betul. Iya, Sama saja. habis di MI saya istilahnya hanya numpang lahir lah, besarnya merantau gitu karena saya habiskan besarnya saya itu di Pancor 6 tahun, yaitu di MTS Mualimat 3 tahun, terus selesai di MTS saya lanjut ke Madrasah Aliyah Keagamaan. Kalau dulu dibilangnya MAK, MAK, ya? ya. Ya, Kalau MAK. sekarang kan MH Hamzan Wadi, ya, yang namanya sekarang. Populer sekarang dikenalnya bukan MAK lagi gitu, tapi MA Hamzan Wadi. Makpi berarti ya? Karena Ya, kita, Makpi ya, dulu kita, terkenal. Kalau dulu kan biasa kalau di radio itu bilang tuh kalau kita buat invoice atau apa gitu di radio itu bilang apa namanya itu penjara suci gitu kan. Biasanya dulu kalau zaman-zamannya kita ngerekes lagu kayak gitu, biasanya berarti gitu. Pasih baca kitab kuning dong. Ya sedikit saja no sorobnya, paling ya dikit lah, nggak fase-fase banget karena saya nggak fokus ke pembacaan kitab dan lain sebagainya karena saya juga tidak melanjutkan ke jenjang yang mahat atau apa gitu. Cuman setelah selesai MAK waktu itu ada, kalau dulu kan ada universitas-universitas yang nyebarin brosur-brosur brosur nih. ya. Nah, dulu karena kita orang desa yang baru kenal kota Pancor ini, kita bilang kota lah ya Bang Ya. ya. Kalau dibandingkan Ya. dari desa saya itu ya Pancor Pokoknya ini kota udah pendidikan lah kota ya, pendidikan, Pancor, ya. benar. Begitu ada orang masukin brosur kita ikut aja, tes ikut aja gitu. Dan alhamdulillah waktu itu kita ikut tes, ternyata itu juga sama beasiswanya juga gitu. Akhirnya saya bilang sama orang tua, Pak, saya lulus nih beasiswa gitu.
mau ke Malang saja, mau keluar, mau ke Jawa kuliahnya. Lah, kita nggak punya biaya gitu. Kasarannya nggak punya biaya lah orang tua. Kebetulan yang perempuan nggak kerja apa-apa, hanya dagang dulu, dagang buka kios kecil-kecilan di desa. Di desa atau di rumah? kantor? Di rumah. Saya kebetulan masih di Tembeng ya? Iya, Kalau masih orang di tua Tembeng. Nah, Tembeng. kalau bapak kan guru nih, guru SD dulu. PNS, alhamdulillah. Tapi sekarang sudah pensiun karena umur sudah mendekati 70 tahun gitu. Setelah itu saya bilang keluarga menolak dulu karena dulu zaman 2024 itu kalau perempuan keluar jangan keluar itu ya, keluar itu sangat mahal untuk keluar gitu. Masih tabu lah cara berpikirnya ya, tabu. Masyarakat kita. Semua keluar kita sudahlah, kalau perempuan ya sudahlah cukup di sini-sini saja. Jangan Tuti ini adalah salah satu yang disebut sebagai perempuan sasak terakhir gitu ya. Iya. Enggak juga gitu lah. Ya. Setelah itu saya yakinkan orang tua, saya yakinkan keluarga besar karena dulu memang saya terlahir di keluarga besar banget. Keluarga saya Tembeng itu sekiranya setengah dari populasi orang Tembeng itu keluarga besar saya gitu loh. Keluarga bilang sudahlah jangan perempuan, apalagi perempuan jauh ya, toh kembalinya juga nanti nikah paling sumur kasur, nyediain anak istri suami makan anak, ya sudahlah nggak usah jauh-jauh. Saya bilang saya akan keluarga, tapi saya bisa jaga amanah kedua orang tua. Saya toh mau pergi sekolah, bukan pergi main-main. Akhirnya dengan berat hati keluarga besar menghantarkan saya ke sana. Diantar langsung ya, diantar enggak kita pakai kapal laut dulu Bang, untuk beli tiket pesawat itu nggak mampu, jadi kita pakai kapal laut, diantar pakai engkel. Ya. Semua keluarga sekampung itu nganter ya. 2 engkel gitu, itu juga buat pusing juga kalau mau balik gitu. Dikira nyampe di Malang, ternyata kampus yang menyediakan beasiswa itu setelah kita ngelihat kampusnya kecil. Jauh berbeda dengan universitas di sini yang universitasnya besar gitu loh, walaupun ya kita secara nasional jauh lah gitu loh. Kita bilang masih Pancor ini kan masih ya enggak terlalu besar lah, tapi kalau dibandingkan dengan universitas yang akan kami tuju ini kecil sekali, kayak 2 lokal gitu mikirnya. Ini setelepon orang tua gitu. Pak, kayaknya nggak jadi deh ngambil beasiswa ini gitu. Kebetulan dulu namanya, boleh disebut nggak universitasnya nih? Boleh. Universitas Widya Dharma dulu. Karena dulu kan lagi ngeter-ngeternya 2004 itu terkait dengan masalah teknik informasi, internet gitu. Kita pingin ngambil itu. Tapi nyampe di kampusnya ternyata kecil, cuma 2 lokal. Saya pikir, wah nggak keren nih, saya keluar Jawa, ternyata kampus saya kok kecil banget gitu loh. Eman, saya pikir eman gitu loh kalau harus keluar jauh-jauh ke Jawa walaupun itu beasiswa, tapi kalau kampus yang saya tuju itu kecil. Saya bilang sama orang tua, saya ngambil universitas yang lain aja deh, lebih besar, yang lebih besar gitu, dan lebih terkenal, yang di orang pun ketika saya sebut orang tahu gitu loh. Karena Malang ini kan banyak kampus. Betul, banyak kampus, ada UMM, macam sudah. Ada gitu. Unisma. Iya, dulu itu terus saya pinginnya ngambil hukum, dari awal udah ngambil hukum, pingin ngambil di Unibro. Ternyata juga pas ngelihat biaya masuknya, wah besar juga nih gitu. Enggak deh gitu. Akhirnya mundur karena biaya. Saya sudah nggak ngambil yang beasiswa itu. Akhirnya kami berangkat dulu berlima, tapi yang lulus sebenarnya beasiswa itu cuma 2 orang. Saya sama ada teman saya yang dari Tanjung Luar 1. Setelah itu kami memutuskan berlima, ya sudahlah kita berlima ngambil di UIN. Di UIN. Ya, ikut seleksi masuk di UIN Universitas. Ternyata kami dari berlima ini cuma 3 yang lolos. Saya nggak lolos. Saya lolos. Oh, lolos. Saya lolos. Terus ada teman yang dari Pak Lombok 1 sama yang dari Tanjung Luar 1. Bertiga kita lolos. Yang 2 tidak lolos. Nah, yang 2 ini, 1 laki-laki ini ngambil akhirnya di Unibro. Dia ngambil di Unibro. Yang 1 lagi ngambil di UIN Surabaya. Nah, kita yang bertiga ya sudahlah, kita ngambil di UIN. Dan dapat beasiswa langsung. Enggak dapat beasiswa. Berarti kuliah murni dulu ya? Kuliah murni dulu, daftar dulu dengan segala macam tetek bengek, pendaftaran segala macam, kita seleksi dan lain sebagainya.
Saya bilang sama orang tua saya, awalnya orang tua pun ragu gitu loh. Loh kamu berangkat ke sana loh beasiswa. Nah, sekarang kalau kamu mulai dari awal lagi pendaftaran itu akan biaya besar, makan biaya besar sampai lulus. Saya bilang sama orang tua, tolong deh Pak gitu, 1-2 semester ini, 1 tahun saja tolong biayai. Nanti di semester 3 saya janji deh saya akan usahakan dapat beasiswa. Akhirnya di semester 1, semester 2 ya sudahlah normal seperti mahasiswa lainnya, apalagi kita masih cupu, anak yang cupu, anak desa ke kota itu cupu banget, semua kita kelilingi, semua kita mau tahu, serba pingin tahu ya. Masuk di organisasi pun masih pertimbangan bagi saya, karena saya berpikir kalau semester 1 masuk organisasi otomatis keinginan saya untuk dapatkan beasiswa itu akan terbengkalai, apalagi saya baru mengenal suasana dan lingkungan baru, perlu penyesuaian lah gitu. Kalau tempat tinggal waktu itu apakah sudah ada kontak dengan orang-orang di sana? Atau? Enggak sama sekali, enggak sama sekali. Itu pun karena ada teman-teman Sasak ya di sana, ada beberapa senior yang dari sini Lombok yang sudah dan masih kuliah di sana. Iya, akhirnya dia yang mencarikan kita kos. Oh ini loh kos yang memperkenalkan kita mana lingkungan yang bagus untuk tempat kita tempati. Apalagi orang kami tua waktu ngantar pertama itu nggak nganter. Oh, berarti hanya diantar sampai Lembang. Iya, sampai Lembang sama keluarin. Dan itu juga menjadi berat pemikiran ketika dulu itu berpikir ya saya pulang sajalah. Nggak usah kuliah di luar. Cuman yang paling berat saya udah diantar satu kampung pulang dengan beban moral ya? Beban moral gitu, beban moral dan pikiran 2 engkel lagi gitu, biaya sudah keluar banyak gitu. Akhirnya bismillah dah, saya bilang sama orang tua, ayolah Pak, tolong support, insya Allah dengan doa dan ridhonya Bapak, insya Allah saya bisa lebih baik ke depannya. Dan alhamdulillah di semester 3 nilai dibandingkan dari teman-teman yang lain, alhamdulillah dapat nilai bagus terus gitu. IPK di atas 3? Di atas 3 terus, alhamdulillah di atas 3,5 ke atas gitu. Alhamdulillah akhirnya saya coba-coba ngajukan beasiswa dan ternyata alhamdulillah nembus gitu. Dulu kita dapat beasiswanya dulu masih dapat 750. Jadi ya lumayan lah untuk anak-anak kosan kita. 750 tahun berapa itu? 2004, 2005. Saya dapat beasiswa pertama itu 2006. Iya, kurs rupiah itu masih mahal banget. Kita beli lalapan itu dapat lah puas untuk 1 bulan untuk ukuran anak kos Jawa gitu. Alhamdulillah. Dan di Malang itu saya pernah ke sana tahun 2004. Itu kita masih bisa beli nasi bungkus dengan harga 3.000. 2,5. Ada itu nasi kucing tuh masih ada itu 2,5. 2,5 masih ada ya, itu. Di sini malah dulu sulit sekali kita temukan nasi bungkus yang harga di bawah 5.000. Kalau di Jawa, di Jogja maupun di Malang itu harga 2.000 pun masih kenyang kita. Masih banget. Makanya kalau kita dikirim sama orang tua itu ya alhamdulillah lah. Kenyang di awal bulan dan di pertengahan bulan. Nah di akhir bulan kita harus mencari-cari nih kemana nih gitu kan. Dulu alhamdulillahnya di semester 3 baru saya kenal organisasi. Itu pun di semester 1, semester 2 hanya menjajaki aja organisasi lain. Saya masuk ke semua organisasi, cuman nggak ikut di daftarnya gitu loh, daftar di organisasi itu. Saya ingin tahu nih bagaimana sih organisasi dari satu ke organisasi lain ini masukin satu-satu. Diskusi ikut gitu, selalu menyempatkan diri ikut karena saya pikir akan sangat rugi bagi saya ketika kemampuan saya dan kemampuan teman-teman saya yang kuliah di sini itu sama gitu loh. Saya pingin lebih gitu loh. Saya pingin lebih ketika saya udah di Jawa, lah udah biaya banyak. Ternyata apa yang saya dapatkan dan apa yang teman-teman dapatkan di universitas di sini sama, rugi sekali mikirnya. Jadi ya udah caranya ya gitu. Ikutin teman-teman yang lain yang mau organisasi HTI ya oke, ikut dulu kan HTI itu kenceng, PMI juga ikut aja. Jadi kami ikut gitu loh, cuman nggak ikut pakai cadar gitu karena ya banyak seleksi yang saya lakukan di setiap organisasi. Akhirnya di semester 3 begitu saya dapat beasiswa, saya alhamdulillah mantapkan diri di salah satu organisasi yang saya pikir bisa nih mengembangkan
dan sesuai dengan karakter dan Iya. kepribadian saya. Nggak apa-apa disebut aja. Oh ya itu. Biar orang tahu gitu. Wah, ternyata Tuti ini salah satu dari kader HMI. Ya, Yang di kampus alhamdulillah. dulu aktif di HMI ya. Ya, alhamdulillah di semester 3 baru memantapkan hati dengan ucap bismillah baru masuk daftar di. Karir kalau di organisasi HMI waktu itu Karir di kalau mulai dari komisariat ke Iya, dari cabang. komisariat itu dulu, komisariat saya itu komisariat yang paling buntut bisa dibilang di iya benar. Bisa dibilang komisariat saya itu komisariatnya itu digabung sama ekonomi dulu, Fakultas Ekonomi, karena memang yang yang masuk di organisasi HMI dari fakultas saya dulu sedikit, sangat sedikit. Akhirnya kami syariah digabung sama ekonomi. Digabung jadi sama ekonomi jadi satu komisariat karena memang peminatnya sedikit dan yang perempuan pun ya bisa dibilang bisa dihitung dengan jari sangat bisa dibilang mati lah gitu. Akhirnya kami dengan keberadaan kami akhirnya ya bisa kami hidupkan komisariat itu dengan cara ya diskusi-diskusi. Kalau dulu itu teman-teman komisariat itu kebanyakan laki-laki, kalau perempuan itu bisa dihitung jari, Bang. dan di Lombok Timur juga begitu. Rata-rata kayaknya gitu ya, kebanyakan teman-teman. Sedikit sekali yang kita temukan Benar. teman-teman mahasiswa ini yang tertarik aktif di organisasi. Ya, Padahal kan cukup bagus untuk mereka bisa berinteraksi dan benar. menambah wawasan dan pengetahuan, terutama keberanian untuk tampil di publik. Iya. Karena di organisasi itu Diajarkan, akan melatih benar. kita untuk tampil di Tampil, publik. benar. Tidak Percaya banyak diri itu. perempuan yang bisa tampil di publik, terutama bisa membangun komunikasi publik Betul. yang baik. Betul. Betul. Organisasi ini saya benar sangat bersyukur masuk di organisasi ini karena apa? Hal-hal yang bisa saya bilang saya nggak bisa speak up gitu, saya berani bisa speak up di depan itu karena ya hasil latihan dari proses-proses perkaderan yang saya lalui gitu loh. Nggak serta-merta saya bisa speak up di sini begini gitu loh, tapi ada proses-proses yang saya jalani tak semudah itu gitu loh. Iya. Kalau orang pun melihat saya sekarang, oh ya bisa, dia berani. Ya karena proses yang saya lalui dulu ada yang khawatir, takut, itu pernah saya lalui semua gitu. Dan itu saya sudah jalanin. Kalau di organisasi ini kan sebenarnya ada kita feminim dalam bergaul, tetapi bukan berarti kita akan menutup diri, menabrak moral yang Betul. sudah memang terbangun. Karena tentu kita semua memahami bahwa ada etika yang harus jangan sampai kita tabrak etika dan moralitas. Betul. Kan begitu. Betul. Tetapi interaksi antara laki dan perempuan tentu harus dibatasi dengan etika dan moral tadi itu. Betul, setuju. Sehingga tidak di organisasi bukan berarti kemudian orang akan melakukan pergaulan bebas gitu kan. Nah, karena ada etika dan moralitas tadi. Tetapi bagaimana kemudian eksisnya Tuti ini, karena informasi yang kita dengar itu dari profilnya ber-HMI sampai di se-Jawa Timur ya? Iya, Sampai se-Jawa Batko Timur. ya. Di Batko, di tingkat Ya, Batko. sebenarnya itu nggak serta-merta, Bang. Jadi ada proses yang saya lalui sangat panjang sekali. Saya sempat sampai di organisasi saya pernah diusir juga dari lingkungan tempat tinggal saya ketika di Malang karena bisa dibilang saya ini mahasiswa yang aktif. Nggak hanya di organisasi, hanya di eksternal saja, tapi di internal pun saya aktif gitu loh. Dulu saya pernah mencalonkan diri di BEM, BEM fakultas, ternyata kedepak sama teman-teman yang organisasi lain. Tapi ya itu caranya saya mengaktifkan diri itu tidak hanya karena saya ini anak rantau. Jadi kalau semester di awal-awal bulan itu kita biasa ya nerima uang jajan dari orang tua walaupun dapat beasiswa gitu kan. Tapi kita berpikir nih di minggu kedua, minggu ketiga dan keempatnya harus bagaimana. Dan caranya saya itu yaitu komunikasi ke teman-teman, tinggalnya saya pun nggak hanya tinggal di kosan, istilahnya kosan saya itu hanya sekedar tempat ganti baju, pulang ngambil buku, setelah itu ya balik lagi, entah itu tinggal di berada di lingkungan teman-teman BEM ataupun itu di komisariat. Caranya ya
Itu Bang, diskusi sama teman-teman kemampuan, karena saya tahu saya ini orang desa yang pergi ke kota, jadi kemampuan saya harus lebih banyak dari di-up-kan ya, dengan iya betul, berarti ditingkatkan sangat dari haus akan ilmu pengetahuan ya. dibilang haus enggak, karena saya tahu kemampuan diri saya masih jauh kurang, jadi saya harus mencari biar setara ke Karena kalau kita teman-teman yang lain. berbicara Batko Jawa Timur, walaupun organisasi kemahasiswaan, tetapi pasti ini akan lahir kader-kader Kohati atau kader-kader mahasiswi yang lahir dari kampus. Ada Unair, ada Unibro, Ya, ada Unisma, juga Unisma, UNM. ada UIN Sunan Ampel di situ di Iya. Surabaya gitu. Jadi semua kampus di situ pasti akan melahirkan kader-kader terbaiknya, atau komisariat-komisariat dan cabang akan melahirkan kader-kader terbaiknya di situ. Malah kalau yang sering kita lihat kalau di Batko Jawa Timur ya, kalau enggak dari teman-teman Jawa ya teman-teman Madura di situ Ya, yang menguasai benar, di benar, Batko benar, Jatim. benar. Nah, Benar. tetapi seorang Tuti, anak Sasak, Bisa. kemudian bisa dipercaya memimpin selevel Batko di Jawa Timur. Perjalanannya gini Bang, dulu itu ketika diutus LK2, dulu dari komisariat nih, karena memang perempuan sendiri yang paling getol gitu dari tingkat komisariat maupun korkom, dikasih jabatan nggak main-main gitu, dikasih kepercayaan sama teman-teman komisariat itu. Pertama dari ketua Kohatinya dulu di tingkat komisariat, PP, ya. Setelah itu di Korkom terkenalnya gara-gara saya buat satu makalah tentang mengkritik apa dulu, saya mengkritik salah satu dewan kalau nggak salah dulu Ya, itu. Dewan di Jawa Timur. Dewan di Jawa Timur. Kebetulan dulu itu di komisariat itu ada talk show, teman-teman yang ngadain, teman-teman Korkom Unibro yang ngadain. Korkom Unibro benar. Waktu itu terus ada audiensi, saya mengacungkan tangan, terus saya bilang, ini kok sekelas makalahnya Dewan, kok acak-acakan seperti ini. Kami aja di kampus, ya dari sanalah istilahnya saya mulai dikenal sama teman-teman. Akhirnya saya pun di komisariat tidak menutup diri gitu loh Bang. Saya bilang ke teman-teman yang Unibro, di Unisma maupun di UMM, kalaupun misalnya ada teman-teman ngadakan kegiatan apapun itu terkait dengan masalah tema-tema kekinian gitu, tolong deh diinformasi, ini nomor saya dulu HP kita yang 3310 ya? Iya 3310 dulu hanya Nokia bisa ya? messenger gitu kan. Bilang sama temenan, tolong dong nanti diinformasikan ke saya. Nah teman-teman yang setiap ngadain ini kegiatan selalu ngimpo. Belum Ayo nih. poliponik. Belum, masih HP jadul itu. Jadi temennya itu selalu ini, sore kamu ada kegiatan ya, kalau enggak ini kita ada diskusi di sini nih di Unibro, kita ada diskusi di UMM. Oke, saya selalu berangkat Bang. Jadi tak pernah menutup diri di hanya lingkungan komisariat saya saja gitu. Mau komisariat manapun yang ngadakan kegiatan, saya selalu ikut. Saya bukannya bisa dibilang nggak haus juga sih, cuman saya berpikir kemampuan saya masih kurang sebagai anak rantauan yang punya ambisi besar untuk lebih baik ke depannya. Waktu jadi ketua Kohati Batko itu apa sudah selesai studi S1? Sudah selesai studi S1, baru 6 bulan selesai S1. Dari saya gitu loh, ya. teman-teman Semalang. Ya alhamdulillah setengah Malang bisalah kita join untuk yang Kohatinya gitu. Berarti memang untung ya tinggal di Malang, jadi nggak Malang ya? Alhamdulillah beruntung. Jadi hal yang membuat saya sangat bersyukur di Malang itu banyak keluarga yang saya kenal. Dari organisasi banyak keluarga yang saya punya, dari kuliah di Malang banyak pengetahuan yang bisa membuka mindset saya yang anak desa gitu. Setelah dari Korkom saya dikasih amanat lagi di cabang, karena dulu itu di cabang kebetulan biasanya teman-teman UIN ini jadi pengurus bontot nih. Kalau nggak di eksternal ya paling di anggota, nggak pernah jadi ketua nih. Tiba-tiba begitu ini dikasih amanat jadi ketua Kohatinya di bagian ketua di bidang eksternalnya. Langsung di pengurus cabangnya dulu. Alhamdulillah dari Korkom, semula dari komisariat terus Korkom, ada stringnya ya Bang gitu. Nggak langsung ke cabang, tapi dari komisariat ke Korkom, dari Korkom ke cabang, dari cabang betul-betul jenjang struktural di HMI itu dilalui ya. Alhamdulillah saya lalui, dan itu pun pengkaderannya nggak satupun yang saya tinggal
tinggalkan. Dari LK1, LK2, TFT dan LKK pun semuanya saya jalanin gitu loh. LK3 dengan sudah. LK3 di sini di Nusra. Saya di Nusra, paripurna banget di HMI. Alhamdulillah, maka dari itu yang saya syukurin gitu. Jadi saya sendiri belum LK3. berarti kalah berarti dari saya. Nah, alhamdulillah saya sudah LK3 dan alhamdulillah dulu baru 3 bulan menjabat di Batko, diminta karena kebetulan waktu itu 3 bulan setelah saya menjabat dilantik jadi Ketua Kohati Batko Jawa Timur, ada yang paling dekat mengadakan LK3 itu Nusra. Akhirnya sekalian pulang. Waktu Bang Hakim, siapa namanya itu? Bukan, panitianya dulu Hakim, Hamdan, bukan. Hamdan itu saya LK3, barengan. Itu saya sama LK3 Hamdan itu, sama si Masyur Harhab itu bareng LK3 itu. Bareng LK3. LK2 pun bareng kayaknya saya di Semarang. Berarti sebelum Masyhur ya, sebelum Masyhur. Si siapa namanya ya? Dari Bima ya kayaknya. Bukan. Dari Sikur kalau nggak salah. Siapa ya ketua nggak ngerti lah. Ya itulah dulu itu ya bareng sama Hamdan. Ya, yang ngadain. Yang ngadain. Nah, di Narmada, yang di Narmada atau di mana? Benar, di bukan di Narmada, Bang, di dekatnya apa namanya itu? Underan itu loh. Gedung KNPI. Di situ ngadainnya. Kita peserta berapa? Saya lupa 20-an kalau nggak salah pesertanya dulu. Saya dari Malang. Luar biasa lah kalau sudah sampai LK3 berhenti. Ya. Alhamdulillah lah dikasih kesempatan untuk ngikutin semua tahap perkaderan di HMI. Iya, setelah berarti naik jadi Ketua Kohati di Batko Jawa Timur, dari Malang, boyongan nggak ke Surabaya? Boyongan ke Surabaya, langsung di situ daftar. Dulu kan pinginnya S2-nya ngambil ya hukum di Unibro gitu. Tapi berhubung begitu selesai S1 tiba-tiba dikasih amanat, itu pun saya berpikirnya awalnya jadi presidium sidang itu, ketua presidium sidang itu nggak berpikir ke arah saya hanya utusan cabang Malang sudah gitu berpikirnya waktu musda itu nggak berpikir akan nyalon gitu, nggak ada niatan gitu karena kita punya di cabang itu pun kita sudah membawa nama satu yang kandidat yang harus kita usung gitu. Tapi begitu pas pendaftaran ternyata di musda itu berbeda gitu situasinya, berbeda koalisi dan lain sebagainya. Akhirnya saya coba-coba daftar gitu, sebenarnya main coba-coba saja sebenarnya. Cobalah, saya punya semua persyaratan saya sudah lalui nih, LKK sudah, LK2 sudah, TFT sudah, semuanya sudah perkaderan di lingkup HMI yang untuk Kohati gitu lah. Saya coba daftar, ternyata lolos nih. Lolos pendaftaran. Wah, saya bilang gitu, Kak, lolos nih. Akhirnya saya pindahkan dapat rekomendasi langsung dari cabang nih. Belum dulu, cabang karena merekom lain, karena yang direkom cabang. Yang direkom cabang itu cabang sendiri sudah punya calon sendiri sebenarnya. Punya calon, nggak mungkin dong kalau perempuan calonnya ada, laki-laki otomatis harus salah satu mengalah gitu kan. Iya. Bentrok dulu karena UIN ini nggak pernah dapat jatah nih untuk memegang Batko Jawa Timur. Akhirnya ditelepon sama senior-senior, sudah ini waktunya UIN memegang kendali gitu kan. Akhirnya sudahlah, dengan berbagai macam konflik yang ada, dengan saya pun semua persyaratan yang saya terpenuhi waktu itu, dan teman-teman mengamanatkan bahwa saya presidium terpilih seperti itu. Jadi di waktu itu ada berapa cabang yang dukung? Yang dukung itu ada 7 kalau nggak salah ya. Dulu itu 14 cabang, 14 cabang dulu Jawa Timur itu ada 14 cabang. Kalau nggak salah 7 apa, pokoknya beda 3 suara sama yang dulu kandidat barengan saya itu Kediri dulu. Cabang Kediri ya? Cabang Kediri. Dulu dia Matraman, yang dari ini beda-beda kita ya biasalah Bang. Sampai kan kalau enggak dari Madura enggak benar ya, itu makanya itu yang pingin di-cut sama teman-teman kan gitu. Selain itu juga yang mendasari bahwa kamu mampu. Saya pun sebenarnya ragu Bang untuk tetap maju di sampai tahap selanjutnya, itu ragu karena ini Jawa Timur yang akan saya pegang nih, bukan hanya tataran cabang. Tataran cabang hanya beberapa bulan menjabat,
tiba-tiba Batko ini berat nih. Saya pun lebih-lebih di tempat yang asing kan, di ya Surabaya. tempat asing, betul tempat asing. Tapi saya bilang dan satu keyakinan saya, kalau saya tidak coba sekarang, kapan lagi ya? ini? Ini kesempatan, kalau saya nggak ambil, nggak mungkin akan datang 2 kali. Akhirnya Bismillah, saya pun mengambil dan ya alhamdulillah Terpilih dan dapat SK. Ya, SK itu yang saya kira sangat luar biasa. Datang merantau dari rantauan gitu, kemudian bisa eksis sampai kemudian ya tidak sembarang orang lah bisa, walaupun ini selevel organisasi kemahasiswaan ya, tetapi siapa yang tidak tahu HMI yang tentu sebagai organisasi tertua dan terbesar di Indonesia, kompetisinya pun tidak kacang-kacangan kalau kompetisi di HMI. Bahkan adik-adik kita di cabang Selong saja ini karena persoalan untuk siapa jadi ketua cabang ini sampai hari ini masih diskorsing sidangnya, sudah lebih 2 minggu nih. Nah, jadi saking seperti itulah dinamika di HMI gitu, bahwa peran seorang ketua itu sangat penting. Betul. Sehingga berbagai manuver pun dilakukan gitu, betul-betul tidak hanya kontestasi dari mana kita berasal, dari kampus mana berasal, akan tetapi betul-betul kontestasi pemikiran, dan yang paling terpenting adalah apa isi otak kita. Dan saya kira Tuti tidak datang dengan apa namanya tangan kosong, tetapi tentu dengan isi kepala yang sudah terisi, sehingga berani mencalonkan diri di level Kohati Batko Jawa Timur ya, bukan Batko Nusa Tenggara. Nah, kembali ke ngomong-ngomong soal ini, soal pendidikannya, kenapa pilihannya kemudian tertambat ke hukum? Karena ini kan latar belakangnya pesantren, sudah dari MI, MTS, kemudian MAK tadi kan, berarti agama gitu. Fasih baca kitab kuning, bahasa Arabnya juga saya kira kalau sudah di level MAK, alfiahnya juga sudah hatam lah ya. Nah, terus kenapa kemudian mengambil pilihan di hukum? Iya. Saya pernah nanya dulu, pertama-tama dari nama dulu nih Bang. Iya. Saya tanya ke orang tua sama ke Nini dulu, kenapa dibandingkan misan-misan saya yang lain yang ada Muhammad, yang ada semuanya, ada Subuhiyah, nama misan-misan saya namanya Islami semua. Kok sendirian saya yang berbeda? Kenapa harus dikasih nama Tuti Herawati gitu? Kok berbeda gitu? Bukan Siti Aisyah atau bukan, Siti Fatimah iya, gitu maksudnya ya? yang agama, yang Islami lah gitu loh. Saya nanya, kamu tanya deh ninimu gitu, Bapak, bahasanya Bapak. Akhirnya saya tanya, kenapa sendirian saya yang dikasih nama Tuti Herawati? Akhirnya nini saya tuh bilang, kamu tahu nggak kenapa saya kasih kamu namanya Tuti Herawati? Kamu tahu artinya Tuti Herawati? Saya sampai SMA baru kelas 2 MAK baru tahu arti itu seorang nama saya sendiri. Karena nini saya pun bilang, ya udah kamu pasti akan tahu dengan sendirinya, dengan waktu seiring waktu berjalan kamu pasti akan tahu arti dari namamu sendiri. Saya tanya-tanya dulu, apa sih nama saya, arti nama saya Pak Ustadz gitu. Nanya dulu di salah satu Ustadz di MAK. Arti namanya itu Tuti Herawati taat pada peraturan-peraturan. Oh gitu. Berarti kayaknya saya memang orangnya, karena saya dari sejak kecil orangnya tomboy ini Bang, tomboy banget orangnya. Mikirnya kayaknya nggak ini deh, bukan saya banget kalau harus ke-Islam-Islaman, jadi guru, karena basicnya keluarga saya itu semuanya guru. Saya mikir saya ini harus berbeda nih, saya harus berbeda, bukan hanya sekedar pingin berbeda saja sama dari keluarga, tapi memang dari sejak awal tuh pinginnya yang hal-hal politik, kayak suka gitu, ngatur-ngatur teman dari sejak kecil itu sudah suka gitu. Berarti aktif juga di OSIS waktu itu? Aktif ya? Dulu aktif di OSIS gitu, aktif di OSIS di Mu'allimah itu aktif juga. Akhirnya saya bilang, sudahlah, kayaknya saya nggak berkecimpung ke dunia guru nih gitu. Biar nggak hanya sekedar pingin beda dari keluarga, tapi memang
minatnya itu dari sejak awal memang minatnya di hal-hal yang berbau politik, hal-hal yang berbau hal-hal yang plural gitu, suka banget yang seperti itu. Termasuk yang inklusif ya, Ya. cara beragama yang inklusif ya. Seperti itulah. Jadi ya itu akhirnya yang pingin menempatkan saya ngambil jurusan hukum dulu itu. Kemudian bagaimana melihat hukum kita pada waktu itu? Apa memang karena kondisi negara kita yang habis dari perpindahan Orde Baru, kemudian masuk Orde Reformasi, yang ikut mempengaruhi pikiran Tuti Herawati untuk mengambil hukum? Apa tidak karena pengaruh itu? Atau memang murni karena ingin berbeda dari keluarga sendiri? Tidak, sebenarnya gini. Hal yang paling pertama yang dari ngambil hukum itu dulu, oh kayaknya nih keren jadi pengacara. Keren jadi pengacara, bisa nih ngangkat, nggak hanya bisa ngangkat nama keluarga gitu, bisa juga ngebela, bisa semuanya gitu. Yang mendasari itu sih Bang, karena kebanyakan kita kalau perempuan itu ya paling kalau nggak guru, dosen, jadi ibu rumah tangga, karir pun ya paling tinggi lah, dosen lah apa gitu. Kok kayak nggak matching dengan dunia saya gitu. Keluarga saya pun semuanya guru, ya masa iya sih balik lagi ke guru lagi lah. Saya jauh di situ di Jawa dan saya orangnya suka komunikasi, di mana kita tahu namanya pengacara harus pintar kolaborasi, tidak hanya sama satu orang, bisa menyatukan berbagai macam pikiran. Akhirnya saya bilang, oh ini bagus nih, saya ngambil jurusan ini saja. Seperti itu. Jadi setelah selesai kuliah, kemudian di Batko, terus kemana? Di sana pun saya ngambil syariah itu, saya ngambil S2 itu ke UIN juga. Oh, UIN. Mentok ke UIN. Dulu juga ngambil ahwal juga. Di sana enggak serta-merta juga karena kan siasa ini kan ada siasa Islam. Kalau syariah kan di sini kan ya mentok syariah gitu. Kalau di sana kan ada politik Islam, ada ekonomi Islam gitu loh. Cabang dari fakultas syariah itu sendiri. Saya sendiri ngambil yang siasahnya, yang politik Islamnya. Ternyata begitu kita dalam di siasah politik Islam itu pidana juga masuk, perdata juga masuk. Beda dengan ketika kita ngambil hukum yang fokus ke pidana, ya udah pidana aja yang kita dalami. Tapi ternyata asik ternyata ini gitu loh, asik. Begitu saya selesai S1 saya mantapkan diri, oh ya sudah, saya S2 nanti ngambil hukum juga, walaupun ya tetap balik lagi backgroundnya akan tetap ngambil siasa Islam gitu loh. Saya S2 akhirnya ngambil di Surabaya di UIN karena iya di UIN Surabaya karena karena jabatan saya kan di Surabaya nggak mungkin bolak-balik. Oh di Batko ya? Iya di Batko. Akhirnya ya mau nggak mau harus ngambil di Sunan Ampel Surabaya bareng sama teman-teman yang lainnya ngambil di situ gitu. Itu selesai juga? Nggak selesai karena keburu merit dan di Batko pun saya nggak selesai Bang, nggak selesai. Nggak selesai di Batko? Nggak selesai di tahun berapa berarti boyongan dari boyongan Surabaya? Itu 2009 Bang, 2009 awal itu sudah nikah sama suami. Ketemu Mas Waji itu di mana? Di Surabaya atau di Lombok? Bukan, ketemu kenalnya. Lucu ini kita saling olok-olok kawannya, nggak kenal. Kalau dia kan anak tuan guru, nggak berani kita sapa-sapa dulu gitu. Nggak berani kita sapa-sapa. Awalnya ya sudah, oh ini anak ustadz gitu. Ya sudah, anak ustadz. Terus saya bilang, kok anak ustadz pendek sekali gitu. Oh dia nggak terima, saya bilang gitu. Dari sana mulai ya udah, cuman ya saya hello aja teman, dia kuliah di sini, saya kuliah di sana di Malang. Tahun berapa berarti menikahnya? Menikah 2009. 2009 awal saya sudah boyongan ke sini. Gitu. Nggak selesai di Batko, saya akhirnya minta ke Kanda Yunda ya saya kayaknya harus nikah karena ada sesuatu dan lain hal di keluarga saya yang memang mengharuskan saya harus segera menikah. Karena kalau perempuan yang sudah selesai ya banyak pikirannya. Takutnya jadi aib keluarga gitu kalau
terlalu lanjut baru menikah kan itu. Iya, banyak di pikiran kalau tradisi perempuan itu, betul. Sasak ini kan gitu. Jadi Betul. jadi pergunjingan kalau kemudian Ya. kita selesai kuliah terus kemudian tidak menikah. Ya, seperti itu. Sampai sekarang di pernikahannya sudah dikaruniai anak berapa? Alhamdulillah yang hidup ada 2, yang meninggal ada 4. Sempat beberapa lagi kali mencoba untuk mendapatkan amanah lagi, ternyata diamanahin ya paling 4 sampai 3 bulan, akhirnya diambil kembali. Ya, untuk sementara kita off dulu. Oke, setelah menikah itu suami mengizinkan bekerja atau menjadi ibu rumah tangga? Alhamdulillah orangnya karena memang dari sejak pacaran Iya. perkenalan ya ta'aruf gitu. Gimana proses ta'arufnya? Dia orangnya karena dia tahu saya orang mahasiswa yang aktif sekali berorganisasi, dia tidak pernah melarang ketika saya bisa mampu mempertanggungjawabkan apapun yang saya lakukan, silahkan monggo. Jadi tidak ada pengekangan dari Nggak ada suami, pengekangan sama sekali, dan saya pun berangkat kalau ketika dia sudah ridho, sudah jalan saja gitu, dan semuanya kayaknya dipermudah gitu. Beda ketika hal misalnya dia yang nggak yang setengah ridhonya, ada aja hambatan gitu Bang. Saya selalu minta ya sudahlah, kalau misalnya dia sudah ridho ya sudah jalan saja. Apapun itu di pertengahan jalan ya sudah tabrak saja gitu. Oke, sebelum masuk terpilih menjadi anggota komisioner KPU, Tuti dulu aktif di mana? Artinya aktivitasnya. Ya, aktivitas awalnya dulu di 2010 gitu, 2010 saya ngikut ke suami, suami di Mataram, suami kerja di Mataram, saya pun coba cari kerjaan di Mataram, akhirnya dulu sempat ya yang namanya kita dunia aktivis Bang, jiwa aktivis itu paling nggak bisa sementok-mentoknya kita hanya ingin jadi ibu rumah tangga, nggak bisa. Karena jiwa masih aktivis ada banyak waktu luang lah yang bisa betul, terpakai karena gitu ya. di organisasi pun saya benar-benar paham tentang manage waktu. Mau manage kegiatan itu saya benar-benar bisa. Dari sana saya belajar, kayaknya nih nggak bisa nih kalau saya hanya sekedar duduk nunggu suami, ini nggak bisa. Akhirnya dulu awal-awal saya masuk dunia perpolitikan itu melalui masuk ke salah satu parpol. Saya masuk di dunia parpol, tapi ternyata karena parpol itu saya enggak mau sebutkan namanya di 2010 itu ternyata kebanyakan itu saya sempat diamanahin jadi wasekjen salah satu parpol itu di Mataram gitu. Ternyata pengurusnya itu kebanyakan ya maaf uzur. Jadi pemikiran nggak kita gaul yang gitu ya? iya pemikiran kita yang muda lah. Saya mikir ini partai pembaru tapi kok pemikiran anak muda kok kayak dekat kayak gitu. Nggak cocok nih di saya. Akhirnya saya bilang sama suami kayaknya nggak bisa nih saya bertahan di sini. Saya harus punya kegiatan. Saya coba-coba lagi, kebetulan dulu PNN buka lowongan. Buka lowongan kerjasama sama DAK, Dokter Anyaman Keluarga dulu itu yang mengaudit tunjangan kesehatan bagi pegawai PLN. Akhirnya alhamdulillah dapat posisi supervisor karena ngelihat mungkin kurikulum PT saya itu sampai dapat motor 1 lah gitu, nyicil motor 1. Motor yang itu yang saya pakai sekarang itu motor perjuangan, nggak bakal dijual. Itu motor perjuangan karena itu gaji pertama dan jatuh bangunnya Nitikar itu di motor itu, jadi nggak pernah bakal. Sekarang walaupun sudah punya mobil, iya alhamdulillah selalu itu terpakai. Nggak dijual ya? Nggak mau lah Bang. Sama kayak saya punya motor Legend sama istri itu Supra Pit itu sampai sekarang nggak dijual-jual. Saya nggak mau lah motor perjuangan, jatuh bangunnya Nitikar itu pakai itu. Ada teman yang pernah datang ke rumah itu karena dilihat motor itu nganggur, nggak pernah dipakai, hanya dipanas-panasin, mau beli. Istri saya minta izin, gimana kalau kita jual motor ini? Nggak usah, jadi cukup dimuseumkan aja itu Legend. Iya, sampai saya udah bilang sama anak saya, ini anakmu nggak akan bisa itu lihat motor itu, pakai motor itu. Saya bilang gituin anak saya. Karena ya itu motor banyak saksi kehidupan yang dia rekam pakai motor itu. Jadi setelah di Mataram itu pulang balik Mataram Lombok Timur itu capek Bang. Akhirnya kita ngontrak di situ sampai KTP kita itu stempelnya Pejeruk Abian dulu orang Mataram.
orang Mataram, saya bilang sama suami kayaknya ini harus ini deh gitu, ngesip pemasukan, nggak mungkin hanya sekedar ngandelin ini. Ternyata ada panggilan 2011. Ada panggilan dari bapak mertua dulu aktif sekali di bidang dakwah MTQ kayak gitu, diminta mau nggak nih ngewakili Lombok Timur. Akhirnya kita berdua coba nih sama suami. Coba ternyata saya masuk M2 IKI, makalah karya ilmiah Al-Quran. Di 2011 itu kita coba di kabupaten, ternyata lolos juara 1. Kita nih ngewakili Lombok Timur. Kok bisa ya gitu? Kok bisa ya? Ya alhamdulillah gitu. Setelah itu karena yang juara satu harus dikirim ke provinsi. Kalau saya nggak masuk juara dulu, saya pernah ikut apa namanya yang pidato apa namanya? Syarhil Quran. Ya kalau saya kan nggak kecamatan dulu itu, jadi suara kita nggak sampai. Tinggal 2 hari mau lomba baru dikasih tahu gimana ada persiapan. Iya kita pun mendadak dulu diminta, akhirnya kita ngubek-ngubek perpus itu, ngubek-ngubek perpus harian semingguan, malah kita tinggal dulu, anak baru 1 masih kecil kita tinggal. Udah kita balik dari Mataram itu saya resign di sana karena memang nggak bisa ngatur waktu. Dalam artian begini, saya orang yang nggak bisa diikat Bang. Karena di sana itu kita harus online jam 8 itu harus nge-briefing rekan-rekan kita. Karena BUMN kan? Ya BUMN. Jam 8 harus on time surah ada di sana. Kurang 5 menit jam 8 kita harus dipotong gaji Bang. Iya. Iya gitu. Di mana-mana kalau perusahaan begitu. Ya gitu kan, gitu. Jadi pengalaman saya pernah jadi direktur. Ngikat ini saya jiwanya saya biasa jiwa bebas. Saya bilang ya enggak, bukan saya nih. Walaupun gajinya ya lumayan gitu kan, lumayan lah. Saya bilang enggak deh, saya bilang sama kenikmatan dari video-video yang saya tonton. Terus dari banyak mendengar cerita tentang dunia kepemilihan, akhirnya ya sudahlah bismillah. Itu pun saya mendaftar itu di hari terakhir. Ingat sekali mendaftarnya itu di hari terakhir karena saya di minggu-minggu awal itu saya harus terfokus kepada urusan KTP karena KTP saya dulu masih Mataram. Jadi harus ngerubah gitu, pindah domisili segala macam, ngurus ke bagian Mataram gitu. Ya dan itu detik-detik terakhir saya ingat, detik-detik terakhir itu yang teman-teman saya duduk itu orang-orang yang pernah di dunia kepemilihan gitu. Teman-teman yang sudah jadi PPK 2 kali, ketika nanya Bapak pernah di ini, iya saya udah 2 kali jadi PPK. Waduh, saya tidak ada pengalaman, tapi saya bilang bismillah, saya punya kemampuan. Saya punya kemampuan, ketika saya sudah punya kemampuan, insya Allah saya akan melakukan yang terbaik. Dari sana 3 bulan, setelah itu saya belajar. Dan ternyata ketika nilai CET-nya keluar, saya pun bisa mengalahkan teman-teman yang walaupun kasarnya teman-teman yang sudah berpengalaman. Oke, dalam hal pengalaman di lapangan mungkin mereka punya banyak pengalaman, tapi dalam hal teori karena jarang sekali Bang yang balance gitu antara pengalaman dan teori yang kepemiluan itu. Ya, terutama kan pasti dalam setiap seleksi itu orang-orang yang dulunya juga pernah ikut seleksi kemudian tidak terpilih, bahkan yang incumbent atau yang anggota yang sedang aktif pun menjadi saingan kan? Betul. Apa sebenarnya yang menjadi ini ya? Kalau kita berbicara masalah proses seleksi, mungkin supaya teman-teman yang mau tertarik untuk menjadi penyelenggara pemilu ini, kalau boleh diberikan bocoran, soal-soal apa sebenarnya yang biasanya yang muncul di situ? Kalau di tes CET itu tidak banyak tentang pengalaman-pengalaman di lapangan. Trik-trik di lapangan itu tidak banyak yang keluar. Yang banyak keluar itu teori-teori biasanya. Dan itu biasanya itu soalnya itu akan acak, dalam acaknya itu ngacak pikiran kita kalau nggak benar-benar fokus. Terkadang itu teman-teman jawabnya ya iya atau tidak. Ternyata bukan itu sebenarnya fokus dari soal yang ingin dibidik dari soal itu, seperti itu.
Makanya banyak kenapa banyak teman-teman yang PPK yang 2 kali ini menjabat PPK itu banyak yang tidak nilainya tidak sesuai dengan standar ya. Mereka mungkin berpikiran pengalaman, mengandalkan hanya sekadar pengalaman, ternyata tidak. Chat KPU itu tidak hanya terfokus pada pengalaman-pengalaman di ya, karena undang-undang juga betul. Setiap pemilu itu pasti dia berubah ya. PKPU-nya pasti akan berubah, tapi kalau undang-undang yang kita gunakan sama kan, undang-undangnya sama. Sampai di tahap nanti 2024 pun pemilunya itu kita masih menggunakan undang-undang yang sama gitu, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu gitu. Cuman PKPU-nya yang akan berubah gitu. Kalau nggak jeli dengan itu semua, nggak bakal bisa nembus seperti itu. Nah, kalau yang sekarang ini kan terutama pada saat pemilu ya, pasti intensitasnya di KPU itu tinggi. Iya. Nah, bagaimana membagi waktu antara keluarga dengan karir atau aktivitas di KPU yang begitu padat? Tidak sepadat menjadi pengacara. Iya. Caranya itu kita sudah buat komitmen. Buat komitmen dengan suami, bagaimanapun ketika hari libur nih, karena sekarang kan belum ada tahapan nih Bang. Ketika hari Minggu beda ketika kegiatannya sudah ada tahapan sama yang belum ada tahapan. Ya. Kalau sekarang masih santai, nanti tanggal 14 Juni nih, hari libur kita nggak ada hari libur nih. Akan langsung action tanggal 14 Juni itu sudah mulai program, sudah teknis-teknis rakor dan lain sebagainya, 14 Juni kapan? 14 Juni ini. Bulan besok itu sudah mulai tahapan pemilu. Sudah mulai tahapan pemilu 2024. Nah, jadi teman-teman yang mau nyalek, mau ikut nyalon jadi DPD RI, mau jadi calon anggota legislatif, supaya memahami, terutama teman-teman partai politik, bahwa tahapan pemilu itu nanti dimulai tanggal 14 Juni 2022. Supaya mempersiapkan diri. Nah, itu sih yang paling penting saya kira untuk inspirasi kita, bagaimana merawat keluarga dan karir bisa tetap jalan. Yang saya kira tidak banyak orang yang bisa melakukan itu, dan Tuti ini adalah salah satu dari perempuan Sasak yang hebat saya kira ya, dengan penuh lika-liku. Setelah ini ada next untuk masa depan. Untuk ke depan selain KPU mau berkarir di dunia apa? Saya kayaknya masih niatnya dan juga masih dunia penyelenggara, jadi mohon dukungannya saja lah. Kedepannya pingin lebih maksimal lagi. Ya, closing statement untuk teman-teman aktivis, mungkin aktivis perempuan atau saudara-saudara kita yang ada di Lombok ini, terutama kaum Sasak ini, bagaimana memotivasi diri untuk bisa tampil di ruang publik, untuk berani mengambil pilihan. Kira-kira seperti apa closing statement dari Mbak Tuti Herawati? Ya, satu mungkin ya yang perlu kita sama-sama tahu bahwa kemampuan setiap diri kita masing-masing itu berbeda. Tidak mungkin saya menyamakan kemampuan saya dengan kemampuan perempuan yang lain. Dan saya yakinkan ke diri saya kalau saya setiap hal apapun itu kita mampu menyelesaikannya. Kalaupun dari diri kita sendiri belum mengatakan mampu, masih khawatir, pasti ujung-ujungnya akan stres dan ujungnya pasti kegagalan. Yang harus kita pegang sama-sama itu bahwa kemampuan kita jauh melampaui sebenarnya kemampuan yang harus bisa kita tampilkan ke publik di luar sana. Dari sebenarnya dari kemampuan-kemampuan yang dari mengatur dan menata yang lainnya itu, kalau kita sadari kemampuan kita jauh lebih besar Bang. Cuman terkadang kita malah merasa minder, khawatir gagal, khawatir tidak mampu bersaing, itu sebenarnya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus di-cut mulai sekarang. Ketika mampu, katakan mampu dari sejak awal, apapun hasilnya berikan yang terbaik, apapun hasilnya pasti Allah tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah mengatakan bahwa kamu akan gagal ketika kamu mengatakan bahwa dirimu akan berhasil. Seperti itu. Itu yang terpenting ya. Itu yang terpenting. Men-challenge diri sendiri. Men-challenge diri sendiri dulu, mengatakan diri mampu. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran dari Mbak Tuti Herawati, salah seorang perempuan hebat dari Kabupaten Lombok Timur
yang saat sekarang ini masih aktif menjadi anggota KPUD Kabupaten Lombok Timur. Tetaplah bersama kami di channel Yayasan Insan Cita Selaparag. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.